Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita ulang baris terakhir halaman 29 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin thumma qala na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kita dengan Allah dari syaitan yang dimurka Allah, daripada i'tikad orang yang amat sesat. Iblis laknatullah yang dimurka Allah itu pun tiada i'tikadnya seperti orang yang itu. Iblis sekalipun tak sesat i'tikadnya, tahu-tahu ada yang sesat pula. Tetapi pada i'tikad ilmu tahqiq, ilmu yang halus, ilmu yang pasti pada ahli sufi radhiyallahu anhum, itu adalah sekaliannya itu ma'dum. Segala sesuatu selain Allah ma'dum, tiada pada hadirat ilmu Allah Ta'ala daripada azalinya, tiada ia maujud. Jadi segala selain Allah dari azali lagi memang ma'dum, tiada. Bahkan Rasulullah pun tiada. Ini supaya faham. Azali itu satu masa yang tiada berawal. Jadi tak pantas dipakai sejak zaman azali. Bermakna itu ada awal. Ya. Sejak zaman azali, itu berarti ada awal. Maka di sini tak pakai sejak. Daripada azali tiada ia maujud. Segalanya tiada maujud di hadirat ilmu Allah Ta'ala. Maka Adamnya itu tiada selain Allah itu dinamai Adam mungkin. Tiada mungkin. Tiada mungkin. Artinya mungkinnya sedang dalam keadaan tiada. Jadi tiadanya itulah yang azali. Qadim Adamnya itu tiada ia maujud daripada azali itu, hanya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang ma'ani dan asma'nya jua. Maka hanyalah, tiada lainnya. Ringkasnya yang ada hanya Allah. Dah, itu dia. Selain Allah ma'dum. Perhatikan. Tahan dulu di baris ketiga ya. Ada yang tiada awal, tiada akhir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahamkan elok, karena terkait dengan tiada ini ada 4 tuh. Tiada awal, tiada akhir. Allah Ta'ala. Ada awal, tiada akhir. Surga neraka. Sampai sini? Oke. Ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Adanya alam. Alam ini ada awal, ada akhir. Sudah berapa? 3. Tiada awal, tiada akhir. Ada awal, tiada akhir. Ada awal, ada akhir. Dah? Yang agak pelik sikit bagi kita yang tak biasa yang keempat. Ada akhir, tiada awal. Ada akhir, tiada awal. Tak ada awal. Memang tak ada awal. Akhirnya ada. Enggak mungkin kata orang. Kalau bisa menerima ada awal, tiada akhir, mengapa sulit menerima ada akhir, tiada awal? Si Fulan lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000.
apanya yang berakhir? Sebelum tanggal 1 bulan 1 2000, tahun 2000, ada nggak dia? Ada. Jadi dia lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Sebelum tanggal itu dia tiada. Dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, apanya yang berakhir? Ketiadaannya berakhir. Ketiadaannya berakhir. Dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, tiadanya berakhir. Sejak kapan dia tiada? Sebelum tanggal 1 bulan 1 Ya, sejak kapan? Itulah disebut tiada awal bagi tiada. Ada akhir bagi tiada. Jadi sebelum kita ada, sebelum diciptakan, kita disebut tiada. Tak ada awalnya itu. Maka disebut di sini tadi, perhatikan baris kedua, maka Adamnya itu dinamai Adam mungkin, yang azali, qadim Adamnya itu. Tiada ia maujud daripada azali itu, hanya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang ma'ani dan asma'nya juga, maka hanyalah tiada lainnya. Jadi Adam mungkin itu adalah qadim. Sampai sini? Kau tak paham, saya ulang. Ada yang tak berawal, tak berakhir. Allah Ta'ala. Ada berawal, tak berakhir. Surga neraka. Ada awal, ada akhir wujud kita. Sebelum kita wujud disebut Adam. Adam itu berakhir dengan wujudnya kita. Kapan Adam berawal? Maka disebut qadim. Berarti ada dua qadim. Nah, ini hati-hati. Qadim bagi Allah itu tiada awal, tiada akhir. Sedangkan ini qadimnya hanya tiada awal. Akhirnya ada. Tak paham juga? Kalau dibilang peramal nggak bisa ya? Hah? Iyalah praada. Praada berarti kan tiada. Praada itu kapan mulainya? Nah, berakhirnya ada. Praada itu berakhirnya ada, tapi berawalnya tiada. Nah, maka yang ada Allah Ta'ala. Maka ta'aluk ilmu Allah, terkaitlah ilmu Allah pada Adam mungkin yang azali itu, diketahui tidaknya itu. Jadi ta'aluk ilmu Allah bahwa tiada. Dan tiadanya yang mungkin itu tiada berawal. Itu Allah tahu. Ya. Maka daripada perkataan bicara inilah tersalah i'tikad orang yang salah. Di mana letak salahnya? Disangka dirinya ini ada maujud ia diri sana pada Allah Ta'ala pada azalnya itu. Inilah salah i'tikad. Sehingga dia menganggap diri dia ada bersama Allah. Karena sama-sama qadim. Padahal qadim pada tiadanya makhluk itu adalah sebatas tidak berawal. Bukan tidak berakhir. Sedangkan Allah tidak berawal, tidak berakhir. Ini bahaya nih. Itulah yang ngaji meraba gajah dalam gelap. Ngambilnya sepotong-sepotong. Ini mesti paham betul loh ini. Sebab kalau ngaji tauhid tak paham itu nanti bisa di tengah jalan dia jadi salah.
Padahal betul dari awal. Dari sana deh. Na'udzubillah minha, daripada i'tikad orang yang menjadi kafir itu. Inilah i'tikad falasifah namanya. Ahli-ahli falsafah mengiktikadkan alam ini qadim. Mereka mengiktikadkan alam ini qadim karena nggak ada awalnya. Padahal ada akhirnya. Gitu kan? Mengiktikadkan alam ini qadim. Ada Allah, ada alam. Ini salah kalimatnya. Ada Allah, ada alam. Tak ada Allah, tak ada alam. Berarti setara Allah dengan alam. Yang betul ada Allah pencipta alam. Makanya nggak bisa diterima kalimat Allah adalah kausa prima, penyebab utama. Karena kalau Allah sebab, alam adalah akibat. Relasi sebab akibat adalah relasi kesetaraan. Bagaimana yang Khalik menjadi penyebab atas makhluk yang tidak setara itu. Maka Allah bukan penyebab, tapi Allah Khalik, Allah Sani, pencipta. Musabbibul asbab artinya Allah yang menciptakan sebab. Musabbib, menciptakan sebab. Memang hati-hati. Perkataan yang halus orang tak sadar dia kufur. Ada Allah, ada alam. Nah, salah kalimatnya. Alam tanda ada Allah. Ada Allah tak mesti ada alam. Kalau ada Allah, ada alam, berarti ada berapa qadim? 2. Hati-hati nih kalimatnya kan. Karena ada zat, ada sifat, ada ilmu, ada maklum. Maklum artinya yang diketahui. Maka tiada pula pahami akan ada maklum pada azali itu 2 bagi. Maklum, sesuatu yang diketahui pada azali itu ada 2 bahagi. Pertama, maklum yang maujud. Maklum artinya sesuatu yang diketahui oleh ilmu Allah. Satu namanya maklum maujud pada azali. Apa itu? Yaitu zat Allah. Segala sifatnya yang ma'ani. Yang ma'ani. Kedua, maklum ma'dum. Diketahui Allah bahwa dia memang tak ada. Diketahui Allah sesuatu itu, bahwa sesuatu itu ma'dum. Apa ma'dum? Tiada. Satu, diketahui Allah yang maujud. Itulah zat Allah, sifat Allah. Yang kedua, diketahui Allah yang ma'dum. Ma'dum artinya itu tiada. Maka maklum yang tiada itu 2 bagi pula. Pertamanya, maklumnya kepada ma'dum yang mungkin. Kita ini pra-ada tadi ma'dum, tapi ma'dum mungkin. Allah tahu tuh. Ya, ma'dum mungkin. Yaitu diantaranya setengah daripadanya alam ini. Arti setengah itu sebagian. Yaitu diketahuinya Allah pada azali dahulu tiadalah maujud, hanya adalah ia ma'dum. Pada azali memang Allah tahu, ma'dum sudah, tidak maujud. Kedua namanya maklumnya, maklum Allah kepada ma'dum yang mustahil wujudnya. Ma'dum yang mustahil, dia memang tak ada. Lagi pula mustahil ada. Kalau kita ini namanya ma'dum mungkin. Ma'dum mungkin. Ini ma'dum mustahil. Apa contoh? Yaitu syariknya, sekutu Allah. Sekutu Allah itu mustahil. Hati-hati nih.
Sikit tergelincir nanti saya salah. Jadi maklum itu artinya yang diketahui. Objek pengetahuan itu namanya makdum. Objek pengetahuan itu namanya makdum. Yang mengetahui alim Allah. Allah mengetahui, ada ilmunya. Jadi yang maklum itu ada maujud pada azali, ada makdum pada azali. Yang maujud pada azali adalah zat Allah beserta sifat ma'ani. Yang makdum mungkin, makdum mustahil. Makanya jangan nanti terpanjang pertanyaan, tahu tidak Allah siapa sekutunya? Kalau tahu berarti namanya bukan mustahil. Itu makdum mustahil. Kata kita tahu berarti ada sekutu Allah. Tak tahu berarti bodoh. Kita kata itu makdum mustahil. Allah tahu bahwa dia tak punya sekutu. Tahu siapa sulit-sulit ini? Apa pening-pening kepala mereka ada? Selalu aja. Kan? Yang mudah jangan dibuat susah. Apa susah? Allah tahu. Faham lah? Maka janganlah kita ubah-ubah i'tikad al-Asy'ari itu. Asy'ari itu yaitu Allah Ta'ala qadim. Wajib adanya, mustahil tidaknya. Itulah yang menjadikan sekalian alam ini. Kita ini pun alam juga. Dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiada dahulunya, kemudian ada sekarang ini. Dulu tiada, sekarang ada, itu namanya membaharui oleh Allah Ta'ala. Dijadikannya tiada qadim, dijadikannya tiada qadim itu melainkan zatnya dengan segala sifatnya. Maka barang siapa mengiktikad ada yang qadim lain daripada Allah Ta'ala itu menjadi kafir. Ya, na'udzubillahi minha. Maka kalau disebut ada kita qadim dalam pengertian dia tiada awal, tapi ada akhir. Ada yang ada awal tapi tiada akhir. Itulah surga dan neraka. Jadi, cemana nanti kita di surga itu ya? Kalau nggak ada akhirnya. Ngapain juga dipikir-pikir. Yang penting kan jalan masuk ke dalam surga. Meski ada orang-orang yang puas pikirannya kalau memikirkan yang begitu-gitu. Tapi itu tidak umum. Oke. Tetapi adalah alam ini pada azalnya dahulu itu qadim. Bukannya ada alam pada azali dahulu itu qadim. Kita perhatikan dulu. Tetapi adalah adam alam. Adam alam. Tiadanya alam ini pada azalnya dahulu itu qadim. Bukannya ada alam pada azalnya dahulu itu yang qadim. Alam ini, sebelumnya ada tidak? Sebelum Allah ciptakan alam ini ada tidak? Tiada. Maka bahasa Arab tiada itu Adam. Adamnya itu yang qadim. Adamnya itu yang qadim. Bukan adanya alam ini yang qadim. Ketiadaan alam itu yang qadim. Bukan adanya alam ini yang qadim. Kalau kita pakai bahasa keren sih, nothingness alam itu. Padahal tanya itu tak ngerti juga. Kan? Ketiadaan alam itu yang qadim. Sebab ketiadaannya akan berakhir ketika ada. Jadi jangan salah faham. Ada alam itu tidak qadim. Yang qadim adalah ketiadaan. Dalam pengertian qadim, dia ada pada azali. Sehingga apa? Macam mana kita membayangkan saat itu? Nggak bisa. Tidak ada. Apa yang mau dibayangkan? Gelap. Berarti ada. Apa yang ada? Gelap. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja.
Itu dia. Kosong. Kosong? Ada. Jadi kayak mana? Wudu aja bagus-bagus kata awak. Dah. Sembahyang. Puasa elok-elok. Ya. Ini bahagian, makanya ada orang-orang yang senang berpikir seperti ini. Kan tak apa, kita bisa teruskan. Itu kajiannya kajian serius lah. Kan? Kajian trigger lah kepada daya fikir kita, kan? Meskipun begitu nanti ada itu memang unthinkable. Sesuatu yang tidak bisa kita fikirkan. Ada thought, unthought, unthinkable. Jadi ada yang terpikirkan, ada yang tak bisa, ada yang tidak terpikirkan, ada yang tidak bisa dipikirkan. Jadi ada yang thought terpikirkan, unthought yang tidak terpikirkan. Ada unthinkable, ada yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, kan? Enggak semua mau saya buat. Ya, terserah saja. Para ahli sudah buat itu kan. Kita tinggal ikut. Jangan-jangan salah takut-takut saya, kita memang nggak punya pikiran. Itu bahaya itu. Kan? Dah? Jadi, adalah Adam alam ini pada azalnya dahulu itu qadim. Bukannya ada alam pada azalnya dahulu itu yang qadim. Jadi bukan adanya yang qadim, tapi yang adamnya. Istimewa pula ada alam sekarang ini pada abadnya qadim. Wah, kalau ada yang bilang istimewa pula ada alam sekarang ini pada abadinya qadim. Oh, itu na'udzubillah minha. Macam mana alam ini disebut qadim? Kan lucu. Hanya bahwa kita tidak mampu mengetahui kapan permulaan penciptaan alam, lantas kita kata alam ini qadim. Namun ketika mereka berpikir setelah ditinjau-tinjau mengatakan alam yang tidak ada awalnya, itu adalah hak akademis mereka. Kita mana bisa paksa-paksa pikir orang, itu hak akademis mereka. Kan? Nah, tinggal kita kalau mau bincang-bincang, kan gitu. Nauzubillahi minha, daripada i'tikad orang yang sesat itu. Maka nyatalah i'tikad Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu i'tikad yang benar. Ialah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu cuma dua, Asy'ari, Maturidi. Maka sebab dinamai i'tikad imam itu ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Karena ia berpegang kepada perkataan Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW, serta mupakat segala sahabat Rasulullah dan segala kias kalian ulama rasikhin. Rasikhin artinya yang teguh, yang kokoh kuat pada alam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu berpegang pada Al-Quran, sunnah, mufakat itu ijma' dan segala kias. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu secara akidah adalah Maturidi dan Asy'ari. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang pada empat: Al-Quran, sunnah, ijma', kias. Dia berpegang pada empat dia: Al-Quran, sunnah, ijma', kias. Maka adapun dalil firman Allah dalam Al-Quran menyuruh memakai dan mengikut Quran itu surat 6 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Artinya, dan inilah kitab yakni Quran telah kami turunkan dia memberi berkat ia. Maka ikuti oleh kamu akan dia, jangan kamu menyalahi. Berkat itu artinya adalah al-khairul katsir. Berkat artinya al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Ya, wal ilmul ghazir. Ghin zayyara wal ilmul ghazir, ilmu yang melimpah. Adapun dalil Quran menyuruh memakai dan mengikut hadis Nabi Muhammad SAW itu firman Allah Ta'ala itu juga dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr. Surat 59 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan barang yang apa-apa yang mendatangkan kamu oleh Rasul itu, maka ambil oleh kamu akan dia. Dan barang apa-apa yang menegahkan kamu oleh Rasul itu daripadanya, maka juga oleh kamu akan dia daripadanya itu. Jelas.
Adapun dalil Quran pada menyuruh memakai dan mengikut ijma' segala sahabat dan kias segala ulama itu adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Luqman, surat 51 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Artinya, dan ikuti oleh kamu akan jalan orang yang beroleh ganti ia daripada aku. Anaba beroleh ganti dalam pengertian kembali kepada Allah, diganti jalan yang sesat menjadi jalan yang benar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, surah 3 Al-Ma'idah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah hal keadaannya berhimpun dan jangan bercerai-cerai kamu. Itu ya, jadi harus diingat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ini surat yang sama ayat 105. Saya baca terjemahnya. Dan janganlah kamu semua seperti segala mereka yang bercerai-cerai. Dari sinilah difahami ijma', qiyas, apa yang dibuat para sahabat kita kiaskan ke sana, ya. Adapun hadis Nabi SAW pada menyuruh ia mungkin dan mengikut Quran. Sabda Nabi, inni taraktu fikum wa'idhaini lan tadillu bihima ma tamassaktum ay ma amiltum bihima kitaballahi ta'ala wa sunnati. Bahwasanya aku tinggalkan pada kamu semua ada dua pengajaran supaya jangan maksudnya jangan itu supaya tiada kamu sesat dengan keduanya itu, pakailah dia akan barang yang kamu amalkan dengan keduanya. Mana dia? Satu kitab Allah Ta'ala yaitu Quran, dan kedua hadisku. Ikutlah itu ya. Adapun dalil hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai dan mengikut hadis itu yaitu hadis yang dahulu, sudah sebut yang barusan, dan hadis yang berikut, alaikum sunnati. Artinya tetapkan oleh kamu akan hadis. Kan? Adapun hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai mengikut sahabat Nabi, Allah la tasubbu ashabi fa innahum kan nujumi bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitu. Jangan kamu cerca sahabat, maka mereka itu seperti bintang. Dengan barang mana akan mereka itu ikut kamu, niscaya beroleh petunjuklah kamu semua. Nah, jadi sahabat Nabi kita ikut. Adapun hadis Nabi SAW menyuruh memakai dan mengikut jalan ahlu sunnah wal jamaah, alaikum bisawadil a'lam. As-sawadil a'lam ayil jama'atil kathirati ummati la yatafiquna ala dhalalah. Ummati la yatafikun. Artinya tetapkan olehmu dengan hatimu yang besar. Tetapkan olehmu dengan hatimu yang besar. Apa maksudnya ini? Artinya perhimpunan yang banyak yang umatku itu tiada ia mufakat atas sesat. Ya, jadi ikutlah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang solih ramai-ramai kalau sudah berkumpul sesuai dengan Quran Sunnah, tak akan mereka buat salah. Lagi sabda Nabi, saya baca terjemahnya, barang siapa rajin kuat daripada taat itu. Maksudnya rajin kuat ni artinya memang dia keluar, bukan rajin kuat ni artinya berbuat taat ya. Karena bahasa Arabnya man kharaja minat ta'ah. Siapa yang rajin kuat daripada taat itu. Artinya rajin kuat maknanya dia keluar dari taat. Ini bukan bahasa kita ini. Ini lahjah daripada kitab. Ya, siapa keluar daripada taat dan menceraikan diri akan mufakat yang banyak. Artinya tak mau dia mengikut pendapat orang banyak. Maunya ganjil saja. Kemudian mati ya dengan tiada taubat dahulunya itu, maka matinya itu adalah mati satu orang jahil, yakni kafir. Karena memisahkan diri dari umat Islam. Maknanya dia tidak Islam lagi. Maka nyatalah barang apa ilmu ibadat atau i'tikad yang tidak mufakat dengan firman Allah dan hadis Rasulullah, dan tiada pula mufakat dengan ittifaq, kesepakatan segala ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka itulah bid'ah, yaitu mengada-ngadakan yang tiada disuruh Allah dan Rasul. Maka yaitu bid'ah. Segala bid'ah itu adalah sesat. Ingat, ini bid'ah ini dalam pengertian ibadah.
Ibadah jangan ditambah, sedang semangat subuh jadi 3, sedang malas zuhur jadi 2. Tak jadi. Sedang semangat buka puasa waktu Isya, sedang tak semangat zuhur pun sudah buka. Nah, ini yang dimaksud bid'ah sesat itu dalam ajaran agama. Adapun budaya itu justru kita harus membid'ah. Bid'ah artinya inovasi, kreasi dalam budaya. Contohnya Nabi ibadah haji menggunakan kendaraan unta. Kita pakai pesawat, kendaraan bermotor. Bid'ah itu budaya, tidak ada masalah. Yang dalam hadis Rasulullah itu adalah bid'ah dalam ajaran agama ibadah. Jadi ada bid'ah dalam ibadah, ada bid'ah dalam muamalah. Dalam ibadah tak bisa, dia terlarang. Ya, khilafiyah tak ada masalah. Seperti khilafiyahnya apakah imam sudah baca Fatihah, makmum baca Fatihah lagi atau tidak. Seperti khilafiyahnya bismillah bahagian daripada Al-Fatihah, tidak. Seperti khilafiyahnya kunut subuh ada atau tidak. Itu bukan bid'ah, itu khilafiyah. Seperti sabda Nabi SAW, saya baca terjemahnya, barang siapa orang yang mendatangkan ia dengan pekerjaan yang zahir dan yang batin, ilmu atau amal, padahal tiada padanya suruhku, maka itulah bid'ah. Segala bid'ah sesat. Nah, itu ya. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid, mengatakan beliau, bid'ah itu menyalahi Nabi dan sahabat. Ya. Fakulu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Tiap-tiap kebajikan itu mengikut orang yang dahulu, tiap-tiap kejahatan itu pada mengada-ngadakan oleh orang yang belakangan, oleh orang yang di belakang yang membaharukan perbuatan bagi barang yang tiada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran mengikut orang dulu. Tak boleh ikut orang sekarang. Kalau ikut orang sekarang, berarti sesatlah dia. Sebab yang diikut orang dulu, bukan orang sekarang. Dapat paham kalimat nih? Kita ngikut orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu. Kalau ajaran agama mengikut orang sekarang, itulah bid'ah. Berarti kalian kuno. Kuno bukan tercela. Apalagi sekarang, barang-barang kuno tuh, mahal tuh. Kan? Jadi agama ini ikut yang dulu, bukan ikut yang sekarang. Ikut yang sekarang salah lah dia. Ya, paham kalimat itu ya? Karena bid'ah itu barang yang menyalahi Nabi. Wa kullu hudan lin nabi qad rajaha fama ubiha fa'al wa dha' malam yubih. Malam yubah pun bisa dibaca itu. Tiap-tiap petunjuk itu bagi Nabi serta kuat ia. Yalah yang ditunjukin Nabi pastilah kuat. Maka barang yang diharuskan, artinya barang yang dibolehkan, perbuatlah olehmu. Dan jauhi olehmu akan barang yang tiada diharuskannya. Yang dilarang janganlah buat. Yang disuruh lakukan. Fatabi'is salihah mimman salaf wajani bil bid'ati mimman khalaf. Maka ikuti olehmu akan orang yang soleh daripada orang yang dahulu-dahulu, yaitu segala sahabat, tabi'in, segala yang mengikut akan sahabat itu. Dan siapa saja yang mengikut akan sahabat itu pula. Siapa itu? Yaitu segala imam yang tersebut dahulu itu. Jauhi olehmu akan bid'ah daripada orang yang kemudian, yakni segala orang yang mengadakan ilmu dan amal yang tiada disuruh Allah dan tiada disuruh oleh Rasulullah. Dan tiada pula atasnya mupakat segala sahabat. Sembahyang itu kalau hati sudah bersih. Kalau masih kotor tak boleh sembahyang. Kan? Sembahyang itu ada satu paham pula, sembahyang itu bagi orang yang masih kotor. Yang sudah bersih hatinya tak perlu lagi sembahyang. Ada pula paham gitu. Sembahyang itu baru dilakukan kalau kita bisa khusyuk. Kalau belum khusyuk jangan sembahyang dulu. Ada pula pemahamannya sembahyang itu baru wajib masa Makkah. Masa Madinah. Masa Makkah belum wajib sembahyang. Negara kita ini adalah negara yang belum melaksanakan syariat Islam. Berarti masih masa Makkah, belum masa Madinah. Maka sekarang sembahyang tak wajib.
Macam-macam. Ini semua bersalahan. Sebab Rasulullah sendiri sampai wafat beliau sembahyang. Maka kita tak ada jalan cerita sembahyang. Yang ini semua bid'ah belaka. Ya. Adapun dalil tanda yang menyatakan i'tikad Imam Asy'ari itu benar, apa i'tikad beliau itu benar? Lihatlah firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 54. Kita baca terjemahnya. Hai segala orang yang beriman, barang siapa orang yang berbalik ia daripada agama itu. Berbalik maknanya murtad. Mengubah ia daripada agamanya yang benar kepada agama yang salah, yakni kafir bid'ah yang diadakan. Maka lagi ingat, kalau ada orang begini, orang beriman ingat, lagi akan didatangkan Allah satu kaum. Kasih Allah akan kaum itu dan kasih kaum itu akan Allah. Siapa mereka ini? Menghinakan dirinya atas orang yang mukmin. Maknanya lembut mereka kepada orang mukmin dan beriman. Mereka lembut dan mereka memuliakan dirinya atas orang kafir. Artinya tegas dalam pelajaran agama terhadap orang kafir. Tegas dalam hal akidah. Bukan maksudnya ini adalah memaki-maki, memarah-marah, maki hamun, caci maki, ngamuk. Bukan. Tegas dalam hal akidah. Benar-benar salah. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, maka sahabat sembah segala sahabat. Sembah artinya mempersembahkan pertanyaan. Maka sahabat mempersembahkan pertanyaan kepada Rasulullah. Kaum siapa itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, hum kaumu hadza. Mereka itu artinya mereka itu adalah kaum ini. Siapa kaum ini ya Rasulullah? Ketika orang berbulak-balik agama ini, ketika mereka bid'ah kafir, murtad, siapa kaum yang akan Allah datangkan yang mereka azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirina. Lembut kepada orang mukmin, tegas kepada orang kafir. Siapa itu ya Rasulullah? Kaum mereka inilah. Waktu itu Rasulullah maka diisyaratkan Nabi kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu adalah yaitu datuk atau nenek moyang oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari itu keturunan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itulah yang ditunjuk Rasulullah sebagai tafsiran surah 5 ayat 54. Kan? Beliau itu, Imam Abu Hasan Asy'ari adalah ikutan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nyatalah dengan dalil Quran firman Allah Ta'ala itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Itulah kaum yang kasih Allah Ta'ala akan dia dan i'tikadnya dan ilmunya dan amalnya, yaitulah Imam Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka siapa saja orang yang menyalih akan i'tikad Imam Asy'ari itu dinamailah i'tikad itu i'tikad bid'ah dan murtad. Artinya berbalik daripada yang benar kepada yang salah. Maka barang siapa orang yang tidak ada ilmunya dan amalnya dan ibadatnya. Amal ibadat sama makna dia. Tak mupakat ilmu amal ibadatnya dengan dalil Quran atau hadis Rasulullah SAW. Atau tak mupakat dengan ittifaq, ijma' segala sahabat atau dengan qiyas segala ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu, maka tiadalah benar ilmunya atau amal ibadatnya itu. Adalah diperdayakan oleh syaitan. Maka syaitan itulah yang menunjukkan dia. Karena adalah Quran. Itu bukan adamah ya. Adalah Quran dan hadis Nabi itulah yang sebenarnya. Seperti sabda Nabi SAW, ini bukan sabda Nabi ya. Ini ungkapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Man la syaikhalah fa syaitanu syaikhuhu. Siapa orang yang tiada baginya syekh, maka syaitan itulah syekhnya. Tak ada gurunya, berarti guru syaitan lah. Semua orang mesti ada guru. Makanya belakangan ini lucu juga kalau tanya sanad-sanad. Bisa rupanya orang berilmu kalau tak ada gurunya.
Cuma mungkin ditanya sanad-sanad itu karena banyak kali guru yang nampaknya guru tapi sebenarnya bukan guru. Mungkin itu, maka ditanyalah sanad-sanadnya ya. Maka jadilah ya sangat bantahan karena berguru sama syaitan, jadilah dia bantahan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Lihatlah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat 22 ayat 8. Saya baca terjemahnya. Setengah daripada manusia ada orang yang sangat bantahan, sangat membantah ia kepada Allah dengan tiada pengetahuan yang benar. Dan tiada dengan petunjuk daripada syekh yang benar. Siapa syekh yang paling benar? Yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tiada pula dapat kitab yang menerangkan, yakni dalil Quran yang menunjukkan dia. Maka orang itu sangat bantahan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mengajilah, ke gurulah. Tetapi mustahil semua kitab bisa kita gurukan. Mustahil tuh. Mustahil semua kitab bisa kita gurukan. Maka paling tidak kitab-kitab pokok. Kitab-kitab pokok paling tidak. Dengan pahaman yang benar, baru nanti baca kitab-kitab uraian. Ini tahu-tahu begitu ngaji langsung kitab uraian. Wah, repot. Ketahuilah olehmu pula adalah orang yang menyalih i'tikad mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu, yaitu mazhab kaum yang 72 kaum. Yang benar bagi i'tikadnya masing-masing dengan pegangannya. Sebab diperdayakan oleh syaitan laknatullah alaihi. Mengapa syaitan bisa memperdayakan? Dengan sudah permintaan oleh syaitan kepada Allah Ta'ala, kepada azal. Jadi pada azali lagi, dahulu telah maklum oleh Allah Ta'ala pada ilmunya akan orang yang hendak sesatkan, sandarkannya kepada permintaan iblis. Maka sembah syaitan itu kepada Allah Ta'ala pada ketika mereka dimurkai Allah Ta'ala akan dia. Karena tiada ia mau sujud kepada neneknya kita, iaitu Nabi Adam alaihis salam. Ini panjang nih. Tengok ya. Jadi mereka tak mau sujud. Lihat. Ini surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr, surat 15 ayat 29 sampai 31. Saya baca terjemahannya. Apabila ku sempurnakanlah sudah pada kejadian lembaga itu. Maksudnya penciptaan Adam. Kemudian maka tiupkanlah kepadanya daripada ruhku. Ruh milik Allah. Bukan maksudnya Allah ada ruh kasih sama Adam. Bukan begitu. Ya, ruh milik Allah. Maka berbangkitlah mereka itu bagi Adam. Sujudlah semuanya. Maka sujudlah segala malaikat tiap-tiap mereka itu sekaliannya. Melainkan yang tiada mau sujud iblis saja. Seakan ia membesarkan ia akan dirinya. Dan jadilah ia daripada segala orang yang kafir. Tak mau dia sujud. Kemudian sambungan cerita itu dalam surat Sad. Surat Sad, surat 38 ayat 75. Allah tanya, hai iblis, apa yang menegahkan di kau bahawa tiada mau engkau sujud bagi Adam itu? Yang telah aku jadikan ia dengan kudrat iradatku. Membesarkan diri pula engkau. Adakah engkau daripada orang yang tinggi bangsamu? Daripadanya, lebih pula tinggimu daripadanya. Maka sembah iblis itu. Di surat yang sama ayat 76. Aku terlebih baik daripada kejadian Adam itu. Tuhanku jadikan akan daku daripada api. Dan Tuhanku jadikan Adam itu daripada tanah. Sejak kapan api tunduk pada tanah? Inilah kira-kira. Logika itu betul. Tapi hati-hati. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi, logika mesti tunduk di bawah syariat. Jadi logika itu bukan mizan. Fikir atau akal itu bukan mizan, tapi akal itu ada alatul fahmi, alat untuk memahami. Jadi kebenaran bukan diukur berdasarkan standar fikiran, tetapi kebenaran agama mesti dapat difahami oleh fikiran. Oke? Terus sambungan ayat, fakhruj minha. Maka keluarlah engkau hai iblis daripada malaikat itu. Ini salah satu tafsir. Keluar engkau daripada kelompok malaikat. Tapi nanti tafsir lain, keluarlah engkau daripada surga. Ya. Maka bahwasanya engkaulah yang akan kena rajam oleh segala malaikat itu. Jangan kau bersama-sama malaikat. Sebab semua malaikat sujud, kau tidak. Jangan lagi berkawan situ kau. Bahwasanya atas engkaulah
kutetapkan atas engkaulah, dan bahwasanya atas engkaulah kutukku hingga sampai datang hari kiamat besok, Jumat, ya, Jumat. Maka tengok ini, berdatang sembah iblis kepada Allah Ta'ala. Perhatikan nih, surah yang sama, saya baca Arabnya, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Hai Tuhanku, maka beri tangguhlah olehmu akan daku. Jangan dahulu engkau matikan akan daku hingga sampai kepada hari yang dibangkitkan akan mereka itu daripada kuburnya, itu hari kiamat. Jangan matikan aku. Ini doa iblis. Jangan matikan aku. Apa jawaban Allah? Maka firman Allah, maka bahwasanya engkau itu, hai iblis, daripada engkau aku beri tangguhlah engkau hingga sampai kepada waktu hari yang aku ketahui, mana-mana sekehendakku mematikan akan dikau. Jadi dikabulkan Allah. Iblis tidak pernah meminta supaya dianulir keputusan ia masuk dalam neraka. Itulah perwiranya iblis. Tapi yang diminta iblis, tangguhkan aku untuk dimasukkan. Tangguhkan pula kematianku. Tangguhkan, kata Allah. Tinggallah. Terusnya kata iblis apa? Maka berdatang sembahlah iblis itu kepada Allah. Masih di surat Shad. Sesungguhnya aku hendak aku perdayakan dan aku sesatkan mereka itu sekaliannya, anak cucu Adam itu semuanya. Melainkan yang tiada ku perdayakan segala hambamu yang ikhlas. Jadi iblis sendiri sudah tahu orang ikhlas nggak bisa diperdayakan, nggak bisa disesatkan. Yakni siapa yang ikhlas itu? Yang takut akan Tuhanku, yang beriman sama ada mereka laki-laki atau perempuan, segala anbiya, para nabi, aulia, para wali, bahwasanya mereka itu tiadakan perdaya ia oleh Tuhanku, oleh kekuatan Tuhan mereka tak akan bisa diperdayakan oleh iblis. Jadi siapa yang tak bisa diperdayakan? Orang ikhlas. Orang ikhlas bisa diperdayakan. Dan ikhlas itu bukan ucapan, tetapi ilmu dan perbuatan. Tahu dulu ilmu ikhlas apa, kemudian lakukan. Saya ini ikhlas saja. Itu bukan ikhlas. Ikhlas bukan diucapkan. Kan? Maka firman Allah Ta'ala, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Hai iblis, sungguh lagi aku penuhi akan neraka jahanam itu daripada engkau dan daripada segala orang yang mengikut ia akan dikau. Siapa mereka? Daripada segala anak cucu Adam itu semuanya. Mana-mana yang aku kehendak menyesatkan dia, maka akan boleh engkau sesatkan dia. Mana yang sudah zaman azali memang maklum Allah dia sesat, itulah yang bisa disesatkan oleh iblis. Dan kita tak tahu. Yang kita tahu, iblis sudah bocorkan sendiri bahwa yang ikhlas tak bisa disesatkan. Makanya kalau kita mau selamat, ikhlas. Titik. Mau selamat, ikhlas. Ikhlas itu dalam hubungan kita dengan Allah. Dalam hubungan dengan manusia nggak bisa ikhlas. Salah itu. Ikhlas itu dalam rangka kita dengan Allah. Dengan manusia nggak boleh ikhlas. Kalau ikhlas dengan manusia justru sesat. Maksudnya dengan manusia? Dengan manusia itu relasinya relasi muamalat. Dengan Tuhan relasinya adalah relasi ibadat. Ikhlas itu kepada Tuhan, karena ikhlas itu mengharap ridho Tuhan. Kepada manusia ketika ikhlas, dia menjadi salah. Siapa Tuhannya? Ini harus paham. Jadi kepada manusia relasinya relasi muamalat. Bukan ikhlas. Salah total. Tempatkan dengan ilmu, insya Allah hidup ini akan jadi adil. Adil itu wat musyi' fi maudi'ihi.
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kepada Allah ikhlas, kepada manusia dia muamalat. Tak boleh ikhlas kepada manusia. Saya ikhlas saja nih nolong kau. Salah. 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 Nolong orang nggak ada ikhlas. Ikhlas itu kepada Allah, memenuhi perintah Allah, nolong orang. Memenuhi perintah Allah, nolong orang, itu ikhlas. Kepada orang ini, mana bisa ikhlas? Nggak dapat difahami ikhlas kepada makhluk. Nggak bisa itu. Saya mau minum nasi, mau makan teh manis. Ya nggak bisa. Kalau mau minum nasi, nasinya dicairkan. Kalau mau makan teh manisnya dibekukan. Bisa-bisa aja. Kalau sudah ada yang membantah begini, jangan diteruskan. Karena ini berarti tidak lagi bincang pada ilmu. Macam mana kita ikhlas? Salat ikhlas? Lah iyalah. Juru parkir? Macam mana juru parkir ikhlas? Coba terangkan dulu. Kepada Allah kita ikhlas. Juru parkir mana bisa ikhlas? Sedangkan ikhlas kepada Allah pun ada imbalan. Ada tak? Ada. Kepada manusia macam mana? Mengapa kita ini begini kacau? Karena kita tidak berpedoman pada ilmu. Kalau berpedoman pada ilmu, tak akan dia begitu. Oke. Dah, kita teruskan ya. Maka adalah kaum yang sesat itu 72 kaum. Ya, kaum yang sesat 72 kaum. Islam pada zahirnya tetapi setengahnya itu kafir dan setengahnya bid'ah. Karena adalah segala makhluk Allah Ta'ala. Ini perkara angka-angka tak usah begitu dipusingkan ya. Karena adalah segala makhluk Allah Ta'ala yang bangsa boleh berkehendak, bergerak dengan sendirinya itu diberi Allah Ta'ala nyawa. Itulah bangsa hewan. Apa maksud bangsa hewan? Yakni yang hidup. Bukan maksud hewan ni binatang, yang hidup. Ya, atas 10 bahagi. Dibagi Allah 10. Yang 9 bahagian segala malaikat dan yang 1 bahagian jin dan manusia. Dan sekalian binatang laut dan segala binatang darat. Jadi 9/10 malaikat, sisanya manusia, jin, hewan. Yang 1 bahagian itu 1/10 manusia, jin, hewan itu dibagi pula atas 10 bahagi. Kan entah apa pening pala kita gini-gini kan? Ya kan ada di kitab kita baca. Tahu Ustaz, mana nih 10? Yang 9 bahagi daripada yang 1/10 tadi itu sekaliannya binatang. Yang 1 bahagi itulah jin dan manusia itu. Maka jin dan manusia terbagi pula ya kepada 10 bahagi. Kan? Yang 9 bahagi itu dan yang 1 bahagi manusia. 9 bahagi jin. Yang 1 bahagi manusia. Maka manusia ini pun terbagi pula kepada 121 bahagian. Maka yang 100 bahagian itu kafir. Yang tidak tahu akan Allah Ta'ala. Yang 10 bahagian itu kafir. Yang tahu ya akan Allah Ta'ala, tetapi tiada tahu ya akan Rasulullah. Dan 10 bahagi itu kafir. Yang tahu akan Allah dan tahu ya akan Rasulullah, tetapi dimungkirinya. Tiada ia percaya. Dan 1 bahagi itu terbagi pula kepada 70 bahagi pula. Maka yang 70 bahagi itu Islam ia zahirnya mengucap iakan 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah Haram, akan tetapi ia lagi akan kafir jua pada batinnya, yang tiada mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Karena setengahnya tiada tahu ya akan segala rukun syahadat. Itu masalahnya yang sudah kita kaji kemarin. Tak tahu dia rukun syahadat, tak tahu pula dia akan makna 2 kalimat syahadat. Kan? Dan berbagai-bagai iktikad masing-masing. Dan berbagai iktikad masing-masing. Dan yang 2 bagi itu Islam, tetapi bid'ah. Yang mengada-ngadakan ilmunya dan amalnya yang tiada mupakat dengan syarak Nabi Muhammad itu.
Yang satu bahagian pula Islam pada zahir, Islam pada batin, tetapi setengahnya fasik pula. Fasik ya, mengapa? Karena maksiat durhaka ia kepada Allah Ta'ala. Fasik itu buat dosa besar tidak taubat, atau buat dosa kecil berkekalan. Ya. Dan setengahnya solih ia, tiada ia durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka yang solih, yang tiada durhaka kepada Allah Ta'ala itu terbagi pula kepada 3 bagi. Pertama, Islam yang khas. Maksudnya ini Islam yang khawasul khawas. Kurang itu. Ya, Islam yang khawasul khawas. Yang sangat khusus namanya. Yaitu yang tertentu daripada segala yang tertentu. Khawasul khawas. Siapa itu? Nabi, Rasul-Rasul. Tetapi setengahnya lebih daripada setengahnya. Rasul kan sebahagian lebih daripada sebagian yang lain. Bahagian yang kedua, orang Islam yang khawas saja. Orang yang khusus tertentu. Yaitu segala awliya Allah, wali-wali Allah. Tetapi setengahnya lebih daripada setengahnya. Yang bahagian ketiga, salih yang am. Yaitu salih yang sufi. Yang merupakan ilmu amalnya dan ibadahnya dengan syarak Nabi Muhammad Rasulullah, serta mufakat ilmunya yang zahir dengan mazhab imamnya. Jika ada ia mazhab imamnya Syafi'i, mufakat dengan mazhab Imam Syafi'i. Jika ada mazhab Hanafi, Imam Hanafi, mufakat ia dengan mazhab Imam Hanafi. Dan jika ada ia pada mazhab Imam Hambali, mufakat ia dengan mazhab Imam Hambali. Dan jika ada ia pada mazhab Imam Malik, mufakat ia dengan mazhab Imam Malik. Kita umumnya di Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Maka orang yang tiga mazhab ini, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, mupakat ilmunya dengan iktikad mazhab Syekh Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan jika ada pada mazhab Imam Hanafi pada amalnya yang zahir, mufakat ia amalnya dengan mazhab Imam Hanafi, dan mufakat iktikad ilmunya yang batin dengan iktikad ilmu Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu. Jadi dari keempat mazhab fiqih itu, satu mazhab itu umumnya mazhab Maturidiyah. Itulah mazhab Imam Hanafi. Tetapi mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Hambali itu secara tauhid bermadhab Asy'ari. Kalau Maturidi itu Hanafi itu. Maturidi Hanafi. Ya? Maka keempat mazhab ini mupakat ilmu tasawufnya dengan ilmu tasawuf Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Kushairi. Keempat mazhab fiqih ini pada 2 mazhab tauhid seluruhnya secara tasawuf kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi atau kepada Syekh Al-Kushairi. Nanti dalam ilmu tasawuf, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini disebut Murabbil Muridin. Tapi Syekh Ibnul Arabi disebut Murabbil Arifin. Lebih tinggi lagi. Kan? Yaitu penghulu ahli sufi radhiyallahu anhu. Maka kita tamatkan nih. Kita tamatkan ya. Ya, kita tamatkan. Maka orang yang lain daripada salih ini sesat. Jelas ya? 4 mazhab fiqih, 2 mazhab tauhid, setidaknya 2 mazhab tasawuf. Ya, nanti ada lagi mazhab-mazhab yang lain, tapi seumumnya ke situlah. Lagi ada diperdayakan oleh syaitan dia. Karena inilah firman Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 53, artinya bahwasanya syaitan itu adalah bagi segala manusia seteru yang nyata. Maka janganlah diikut langkah syaitan itu, karena syaitan itu hendak menyesatkan bagi segala manusia. Perhatikan Baqarah ayat 168. Jangan kamu ikut akan segala langkah syaitan itu.
bahwasanya syaitan itu seteru yang nyata bagi kamu. Langkahnya dia tak boleh diikut, apalagi syaitannya. Kan begitu. Ketahuilah olehmu bahwasanya adalah masa ketika syaitan hendak menyesatkan segala manusia itu pada 5 tempat. Kan? Tak akan pernah dia lepaskan itu kesempatan 5 tempat. Pertama, pada orang yang belajar dan orang yang mengajar ilmu. Kita ini dah masuk belajar belum? Ini kan jangan bilang kita. Karena untuk belajar pun ada syarat. Kan? Saya itu pada orang yang belajar, orang yang mengajar ilmu dan orang yang berbuat ibadat pada ketika hidupnya. Ini wilayah setan nih. Kedua, pada orang yang hampir akan mati. Datang ia dengan berbagai-bagai rupa kocik dan neneknya. Kocik nenek itu artinya keturunan-keturunan induk-induk kita di atas. Nenek moyang. Ketika pada masa keluar Dajjal. Bukan, itu nomor 2. Ya. Jadi kalau mau nengok iblis, nanti sakaratul maut. Jumpa itu. Dia akan membawa teko berisi air. Hadis Rasulullah bilang begitu. Ketiga, pada masa keluar Dajjal, laknatullah pada akhir zaman esok, dengan segala tenteranya. Itu kesempatan iblis tu. Keempat, pada ketika dalam kubur waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Iblis pun masih juga datang. Kan? Itu menunjukkan iblis ini makhluk Tuhan yang tidak pernah putus asa. Ya, itu macam sebahagian orang kita selama janur kuning belum melengkung. Kita belum apa dah putus asa. Kata saya dah mati belum? Belum, usaha terus. Kan? Kelima, di dalam padang mahsyar. Sudah bangun dalam kubur datang cobaan daripada Allah Ta'ala, merupakan syaitan itu seperti yang sangat hebatnya, tiada dapat ditentangi mata. Maka berkata ia dengan izin Allah Ta'ala kepadanya, demikian bunyi katanya. Ini surah Al-Anbiya 2191. Ini ayat menjelaskan Allah Ta'ala. Perhatikan. Ana rabbukum fa'budun. Akulah Tuhan kamu yang amat tinggi dan tiada bagi kamu lain daripadaku, maka sembah oleh kamu akan daku. Ini perkataan Allah untuk diri Allah. Tetapi diambil hak ciptanya oleh iblis, digunakannya. Ana rabbukum fa'budun. Awak sedang huru-hara. Yang di depan nampak neraka sama surga. Tak ada tempat lain. Apa tak terpengaruh kita? Oh betul, ini Tuhan dapat menyelamatkan. Ternyata iblis. Kan? Maka jika ada orang yang beriman yang ada makrifat pengenalnya yang sempurna, maka tiadalah ia mau sujud kepadanya iblis. Dan segala kafir, segala bid'ah dengan ilmunya, sujudlah sekalian mereka itu kepadanya. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 27. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitullahu ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lagi akan menetapkan Allah Ta'ala itu akan segala orang yang beriman dengan perkataan yang tetap pada ketika hidupnya di dalam dunia dan pada ketika sudah matinya dalam akhirat esok, tetap juga ia. Tiada ia berubah-ubah daripada i'tikadnya dan ilmunya yang benar itu. Ilmu yang bagaimana? Yakni ilmunya yang mupakat dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah dan i'tikad segala sahabat Nabi dan Imam Asy'ari pada i'tikad ilmunya. Maka tiadalah berubah karena sudah ditetapkan. Maka segala i'tikad yang lain daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya tiada tetap ia. Bergerak-gerak semuanya. Nanti akan dijelaskan apa kalimat yang tetap dalam hidup di dunia itu dan tetap pula nanti ada di akhirat. Tafsirannya itu ada di surat Ibrahim juga ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah dan seterusnya. Ini bahasa kiasan. Tidakkah engkau bicarakan, tidakkah engkau perhatikan betapakah kamu umpamakan Allah Ta'ala itu akan misal sepatah kata yang baik itu. Ini dimisalkan Allah Ta'ala. Sepatah kata yang baik. Apa yang dimaksud sepatah kata yang baik? Yakni kalimat la ilaha
illallah. Nah, itu dia. Itu yang kita paham kemarin, istighna iftiqar. Itu seperti sepohon batang kayu yang baik, yaitu ambur batangnya, kokoh kuat batangnya, dan ranting dahan dan rempak cawangnya. Rempak itu banyak. Dan rambut daunnya dan lebat buahnya, dan pohonnya kayu itu tetap di bumi, dan cawangnya itu naik tertinggi ke langit. Bermula yang dikehendaki dengan kayu yang baik itulah kalimat la ilaha illallah, diikrarkan dengan lidah dan dikehendaki dengan pohonnya kayu itu tetap di bumi, yaitu menyungguhkan. Jadi kayu yang baik adalah la ilaha illallah. Kata Tuhan tetap tertancap kuat di bumi, maksudnya menyungguhkan. Sungguh-sungguh pahami maknanya itu di dalam hati, sehingga tetaplah ia tiada berubah-ubah daripada hidupnya sampai kepada matinya. Adapun kalimat la ilaha illallah itu tiada maknanya yang benar, melainkan maknanya yang telah tersebut dahulu itu, yang sudah kita kaji. Maka yaitu diumpamakan Allah Ta'ala ia seperti sepohon kayu yang lapuk, yang buruk, yang tiada berakar, yang tiada bercawang, cawang itu cabang, dan tiada berbuah, kalau dia tidak baik. Dan itu sudah disebut dalam Al-Quran, surat yang sama ayat 26. Umpama kalimat yang keji itu. Apa maksud kalimat yang keji? Yani kalimat la ilaha illallah yang tiada maknanya yang benar itu. Dia tak mengerti istighna, iftiqar. Dia gunakan kalimat la ilaha illallah untuk mengatakan patung bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini bukan itu. Tak faham dia. Kalimat la ilaha yang tidak benar itu seperti sepohon batang kayu. Ia yang keji, yang terhancur daripada atas bumi, yaitu kayu yang mati, sudah pungguran. Pungguran itu hancur, yang tiada teguh akarnya, lapuk buruk, tiadalah baginya itu ketetapan, ditiup angin tumbang ia, yakni boleh diperdayakan oleh syaitan. Diharu birukannya, disesatkannya, maka nyatalah segala orang yang berbuat amal ibadah yang tiada benar, dan orang yang belajar ilmu yang tiada benar, dan orang yang mengajar ilmu yang tiada benar, adalah ia seperti Dajjal. Belajar tak benar, amal ibadat tak benar, belajar tak benar, mengajar tak benar, seperti Dajjal. Kan? Sebab dia belajar bukan untuk beramal, untuk tenar, tapi untuk tenar. Sebab dia mengajar pun untuk tenar, terkenal, masyhur, bukan untuk amal. Jadilah ia seperti Dajjal. Tetapi itu bahkan ialah setengah daripada tentara Dajjal. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, aku takut atas kamu lain daripada Dajjal itu terlebih sangat takut daripada Dajjal yang sebenarnya. Lebih takut aku lagi yang lain daripada Dajjal. Dajjal itu aku takut, tapi lebih takut lagi aku daripada Dajjal itu. Karena Dajjal yang sesungguhnya itu sudahlah tertentu ia Dajjal. Tahu kita, ini dia. Yang aku lebih takut itu adapun orang yang sesat yang lain daripada Dajjal itu. Tiada tertentu Dajjal. Maka rupanya pada zahirnya betul sangat benarnya, tetapi pada hakikatnya terlebih sangat sesatnya menyesatkan akan orang yang lain. Casing ori, piranti kawi. Itu kan tanggung, kan? Hati-hati. Seperti berkata Syekh Zabidi, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akhbaru minhu jahilun mutamassikun huma fitnatul alam kabiratun liman fi dinihima bihi yatamassaku. Artinya, binasa yang amat besar orang yang mengajarkan ilmu yang tiada benar ilmu yang diajarkan itu binasa yang besar, tetapi yang lebih mengerikan, tetapi yang membawa kepada dunia, mengambil kemegahan dunia dan kemuliaan dunia. Dan yang terlebih besar pula salahnya daripada orang yang mengajarkan ilmu yang tiada benar itu. Tadi
Orang yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan hidup dunia, kehebatan dunia, ketenaran dia, kemasyhuran, itu sudah kerusakan. Tapi yang lebih daripada itu siapa? Jahil. Orang jahil, orang bodoh yang berpegang ia pada i'tikadnya yang salah. Tiada mau ia berubah. Keduanya itu, orang alim yang salah, orang jahil yang istiqomah. Tidak? Orang jahil yang istiqomah, orang alim yang salah, keduanya itu telah memberi fitnah yang besar bagi sekalian alam ini. Dirinya itu pun fitnah pula bagi segala orang yang berhajat ia pada agama keduanya itu. Wallahu a'lam. Orang alim salah ngeri, orang jahil istiqomah pun ngeri. Macam sekarang, adakah dua-dua? Kita lah tengok, kan? Jahil istiqomah, alim yang salah. Kan ngeri. Mau hati-hatilah ya. Dah, kita teruskan. Lanjut ya. Jam pun masih jam 8 lagi. Ketahuilah olehmu pula hai segala orang yang berakal, bahwasanya adalah daya syaitan itu pada hendak menyesatkan akan manusia pada ilmu dan amal dengan beberapa dayanya, hingga sampai datang ia kepada 7 dayanya. 7 daya syaitan. Kalau tadi 5 keadaan dia tidak lepaskan, sekarang 7 daya syaitan. Ini juga diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Lihat. Yang pertama, didatangkan mula-mula kepada tiada mau belajar ilmu dan tiada mau berbuat ibadat fardu dan sunat. Usah ngaji untuk apa? Usah solat wajib, usah solat sunat. Dan disegankannya, disegankan artinya dimalaskannya, daripada mengajarkan keduanya itu. Kan? Maka jika orang tadi dipeliharakan Allah akan hati orang itu daripada yang demikian itu, tiada mau ya seperti tiada mau dia daya iblis tadi, seperti bahwasanya tergeraklah pada hati orang itu baik jua akan belajar ilmu dan berbuat amal ibadat. Tak bisa nih namanya ngaji penting, tak bisa nih namanya beramal penting. Buat ini enggak? Berhentikah iblis, syaitan? Tidak. Datangkannya dayanya yang kedua, yaitu disuruhkannya oleh syaitan akan dia kepada melambatkan dia. Ngaji tapi slow aja lah. Takkan lari gunung dikejar. Mau ngapain lagi? Melambatkan dia. Maka tergeraklah pada hatinya, esok-esoklah aku belajar ilmu. Ijuk ke ijuk lalu sapu lidi, isuk ke isuk lalu tak jadi. Apa kata iblis? Karena ilmu itu mudahnya. Daripada begitu baik juga aku mencari harta dunia dulu, dan baik aku dahulunya mengerjakan suatu perbuatan atau suatu kepandaian, supaya boleh mendapat emas dan perak akan bekal duduk belajar ilmu. Ini nih. Ya awak carilah dulu duit. Masa ngaji tak bawa duit awak, tak kasih guru awak, kan tak enak. Awak carilah dulu. Karena tubuhku lagi pun muda. Awak masih muda. Ya. Karena apa tadi dia? Karena tubuhku lagi pun muda. Maka jikalau tiada menaruh itu menyimpan emas dan perak, ilmu pun tiada aku dapat. Dan amal pun tiada akan mengerjakan dia. Maka tatkala datang waktu zuhur, tergelaklah kepada hati orang itu hendak sembahyang. Maka disuruh syaitan akan dia, nanti dululah sembahyang. Karena waktu pun panjangnya. Belum picik apa? Belum sempit lagi. Awal baik aku berbuat anu-anu itu dulu. Lebih baik lagi buat ini dulu, waktu panjang lagi. Demikian lagi pada waktu asar isya. Dan tatkala terbit fajar subuh pun, maka tergeraklah ia dalam hatinya, baiklah aku tidur dulu. Fajar pun belumnya terbit. Maka tidurlah ia hingga terbit matahari. Hatinya hendak bangun sembahyang, matanya masih terkatup. Baiklah aku tidurkan dulu. Sekaranglah aku sembahyang, matahari pun belum terbitnya pula. Hingga habislah waktu itu. Maka sukalah syaitan itu karena sudah kenalah orang ini oleh jeratnya.
Jika dipeliharakan Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian itu, melihatkan itu pada hendak mengerjakan dia, bersegeralah ia. Karena melambatkan itu tiada baik. Tak bagus pula tunda-tunda. Ibadah lawak. Selesai syaitan? Tidak. Didayakan syaitanlah. Niscaya didatangkan syaitanlah dayanya yang ketiga. Apa dia? Disuruhkan syaitanlah itu pada menyegerakan dia. Berlekas-lekas pada belajar ilmu yang mudah didapat. Jangan mencari yang sukar payah didapatnya. Nah, itulah cara sekarang. Belajar faraid, sistem kilat 3 kali 24 jam. Ini ada. Enggak? Belajar kitab. Ini ada. Awak bilang nanti perangkap setan, di mana letak setannya? Kan? Hati-hati ini. Kata setan, ngapain lambat-lambat? Sebentar bisa. Untuk apa lambat-lambat? Karena ilmunya yang mudah itu ilmu yang benar. Itulah otak isi ilmu. Dan yang panjang perkataannya itu kulit saja itu semua. Karena belum dapat isinya, itu maka panjang lebar itu. Pergilah engkau belajar kepada orang itu. Orang yang ilmunya dapat segera. Kan orang sekarang gitu. Awak mau dari 1, 2, 3 tangga, dia baru ngaji langsung tangga 10. Awak bisa tamat matan takrib dah bagus. Dia tiba-tiba rujuknya Majmu' Syarah Muhazzab. Mau kan ngeri itu kan. Dah nanti bilang orang pula awak payahlah pokoknya. Karena ia soleh ibadatnya. Ngaji sama dia soleh orangnya itu. Dan mintalah kata yang putus yang pasti kepadanya. Maka ditunjukkan syaitanlah kepada ilmu orang yang sudah kena perdayanya. Maka syaitan nanti menggiring kepada guru yang salah itu, kepada yang keliru itu. Sudah masuk ke dalamnya pangkat syaitan tadi, ilmu yang salah itu. Dan tatkala datang hendak hampir waktu zuhur sembahyang, maka tergeraklah hatinya orang itu. Baik, akulah pergi sembahyang. Maka kata syaitan itu, baiklah pergi segera sembahyang. Lekas-lekas. Ngapain lambat-lambat? Ada dah. Maka sembahyanglah ia. Maka dimasukkan syaitanlah sembahyang orang itu ke dalam pangkat dayanya. Maka dia pun meninggalkan syaratnya, rukunnya. Terkadang belum lagi ada waktu itu. Karena pandangnya sudah panjang karena dipandangnya sudah panjang bayang-bayang, disangkanya sudah masuk waktu, sembahyanglah ya. Yang penting bukan. Yang penting hati. Bapak rukunnya kurang, Allah Maha tahu. Yang penting hati kita. Ini. Apalagi ulama udah cerita ribuan tahun yang lalu. Maka tiadalah sah sembahyang itu karena belum masuk waktu. Sukalah syaitan karena sudah kena jerat dayanya. Jikalau orang yang model ketiga ini dipeliharakan Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian, niscaya syaitan melekas-lekaskan itu. Niscaya ditatangkan syaitan pula daya yang keempat. Apa itu? Disuruhkan syaitanlah orang itu pada menyempurnakan belajar ilmu, berbuat ibadat dan amal dengan sempurna. Inilah yang bangsa mau sempurna amal. Fatihah berulang-ulang, berwuduk berulang-ulang, solat mau bagus, rapi semua. Dipikir melaksanakan kesempurnaan agama, padahal dalam perangkap syaitan. Dan sempurna ibadat, supaya tahu akan yang benar, boleh diajarkan kepada orang. Dan nanti kalau boleh disoal, dijawabkan. Supaya menang-menang berdakwah ya. Tujuannya supaya menang bertekak. Cari ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini. Supaya banyak faham, jadi orang gak bisa debat kita. Kita bisa ngalahkan orang. Dan berhujjah. Itu dia ya. Karena ilmu menjadi alimlah ia. Banyaklah orang yang belajar. Menjadi banyaklah muridnya. Malulah orang kepadanya. Orang pun segan sama dia. Banyaklah rezekinya emas dan perak. Makan makanan. Apa maksudnya nih? Itulah dia kan. Dan menyempurnakan ibadat supaya dilihat orang kuat sembahyang dan puasa,
supaya didengar orang, rajin mengaji Quran, baik suara, kuat membawa zikir itu tiap-tiap malam. Banyak orang berhimpun mengikut engkau, karena pada hati orang aku ini soleh, sangat wara. Ini orangnya terlalu sufi, supaya banyak orang bersedekah emas dan perak kepada dia, beras dan padi, ikan lauk, buah-buahan, himpun-himpun datang kepada engkau, zakat dan fitrah, kurban, akikah orang banyak berhimpun datang kepada engkau. Wah, godaan siapa? Syaitan. Baru kita kata panjang nanti ini, ya. Baru dia bilang, kita karena Allah Ta'ala saja ini. Hati-hati. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian itu, ria, sumah itu, ria menggunakan ibadat untuk cari simpati orang, sum'ah suka orang mendengar dia berbuat ibadat, itu sum'ah. Kalau dipelihara Allah orang itu, niscaya didatangkan syaitanlah akan orang itu daya yang kelima. Apa itu? Yaitu disuruh syaitanlah orang itu pada ajaib orang pada melihat dia. Ajaib itu artinya ujub. Ya, kagum dan ajaib dirinya pula. Mengapa? Karena kuat ia bersungguh-sungguh belajar ilmu dan mengajarkan dia. Saya bukan apa. Dunia ini semua ikhlas-ikhlas saja. Tengoklah. Begini pun kita bukannya mati. Apa yang mau disoalkan lagi? Apa yang mau diragukan lagi? Cantik cakap manis tuh. Lebih manis dari madu. Tapi di dalamnya ada ujub. Ya kan? Belajar dan mengajarkan dia. Rajin berbuat ibadat fardu sunat. Tiada orang yang sepertinya di dalam negeri ini. Atau di dalam kampung ini. Atau dalam dusun ini. Masa ini hanyalah aku seorang saja yang betul benar ilmuku. Wah, ujub tuh ya. Dan yang kuat ibadatku. Yang sah amalku. Yang lain tiada sah. Mengapa mereka tak sah? Karena tiada dipelajarkannya. Yang sah dia seorang lah. Apa enggak kasihan di surga nanti sendiri dia? Sepi kan? Ngeri lah ini. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala kan hati orang itu daripada yang demikian itu, berhenti syaitan? Tidak. Niscaya didatangkan syaitanlah dayanya yang keenam. Yaitu, disuruhkannya oleh syaitan orang itu pada menuntut belajar ilmu, mengajarkan dia berbuat amal ibadat bersungguh-sungguh karena Allah. Ini dia. Disuruhnya karena Allah, tapi orang tu tak sadar dia karena Allah, bukan disuruh Allah, tapi karena disuruh syaitan. Halus tu. Halus itu. Bersungguh semata-mata. Jangan diperbuat karena masuk riya, ujub, sum'ah, takabur. Menjadi sia-sia ibadatmu itu. Tiada beroleh pahalanya. Baiklah kau buat bagi Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui, supaya dibalas Allah Ta'ala ibadatmu itu pada hari kiamat esok. Kalau dengan kebajikan, lagi dilepaskan Allah Ta'ala engkau daripada kena siksa neraka dan dimasukkan kau ke dalam surga. Karena wajib pada Allah Ta'ala itu dengan janjinya itu membalas orang yang berbuat baik, dibalas dengan yang baik juga. Dan orang yang berbuat jahat itu wajib pada Allah Ta'ala itu tiada ia menyalahi janjinya. Tengok itu. Orang paham lah. Orang paling paham berarti ya. Dia mesti paham, dia ikhlas itu karena memenuhi perintah Allah atau karena memenuhi perintah setan. Di situ maka orang alim itu takut. Orang alim itu takut kali dia. Apakah dia ikhlas atau tidak? Ikhlas pun dia belum tentu ikhlas. Karena boleh jadi dia ikhlas karena diprovokasi oleh setan. Bukan karena Allah. Kan ngeri itu. Tengok. Maka jikalau dipeliharakan Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian itu, niscaya datangkan syaitanlah akan orang itu dayanya yang ketujuh. Apa itu? Ditegahkan syaitanlah orang itu. Janganlah engkau belajar ilmu berbuat ibadat. Apalah faedahnya itu? Karena tiada memberi faedah akan di kau amal ibadat itu dan belajar ilmu itu. Adakah ia dimakan ilmu itu? Ibadat itu kan tidak. Apakah dipakai? Kan tidak. Karena apa? Ini dia. Ini orang terperangkap pada takdir. Kalau sudah ditakdirkan Allah aku masuk neraka, ibadah pun enggak ada guna. Kalau Allah sudah takdirkan aku masuk surga, maksiat pun tak ada masalah. Ini dia. Lihat. Karena kata setan, jahat dan baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Karena jikalau sudah engkau itu dijadikan Allah Ta'ala kan orang yang berbahagia,
niscaya tiada memberi mudarat akan engkau pada meninggalkan ilmu dan ibadat. Kalau dijadikan Allah engkau orang bahagia masuk surga, enggak ada masalah itu. Tak ada memberi bahaya engkau meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadat dan mengerjakan maksiat. Tak ada masalah itu. Sebab niscaya tiadalah menambahi semua itu akan kebesaran Allah Ta'ala dan kemuliaannya. Tetapi harus saja, boleh saja ia kepada Allah Ta'ala itu. Tak ada masalah itu. Dan jikalau telah sudah engkau dijadikan Allah Ta'ala akan dikau itu daripada orang celaka masuk neraka, niscaya tiada memberi faedah akan dikau ilmu dan amal ibadatmu itu. Tak ada guna. Dimasukkan juga engkau ke dalam neraka. Tak ada guna. Tiadalah engkau ketahui akan iblis itu. Iblis ni yang bilang, tak tahukah engkau akan iblis itu? Berapa puluh ribu tahun ia berbuat amal ibadat kepada Allah. Tak terlawan oleh segala malaikat yang muqarrabin daripada kuat ibadatnya itu. Maka tiada juga boleh memberi faedah segala amal ibadat yang banyak itu. Maksiat dimasukkannya oleh Allah juga ia ke dalam neraka. Iaitu dimasukkannya juga iblis oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Tengok tu. Itulah dia. Orang kan bilang, untuk apa ibadah kalau sudah ditakdirkan Allah masuk neraka? Neraka juga. Tengok. Jadi, iblis siapkan 7 perangkap. Maka jika diperintah Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian itu, niscaya didatangkan syaitanlah akan orang itu duka citanya. Artinya syaitan itu mengalami duka cita. Syaitannya sedih, tak bisa lagi buat apa-apa. Tidak dapat didayakannya. Demikianlah daya syaitan itu kepada manusia, hendak menyesatkan dia akan ins manusia dengan dayanya pada mendayakan segala manusia pada ilmu dan ibadat. Melainkan barang siapa orang yang telah diperhatikan Allah Ta'ala, dipeliharakan Allah Ta'ala imannya, tetap daripada dunia datang kepada akhirat, tiada kena dayanya itu. Itulah insyaAllah Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wal mu'minina wal mu'minat wal muslimat al minhum amwat ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.